شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihi wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-hadi ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita mengetahui bahwa kedudukan seorang hamba adalah posisi di mana kita membutuhkan kepada zat yang maha kuat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pengakuan diri sebagai seorang hamba melahirkan sebuah keniscayaan selalu meminta, berdoa kepada Rabb semesta alam. Nabi SAW mengatakan, ad-du'a'u wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka orang-orang yang tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala disamakan dengan orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhan kalian berkata, mintalah kepadaku maka akan aku kabulkan permintaan kalian. Kemudian Allah menegaskan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sombong beribadah kepadaku, kata Allah, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam kondisi yang menghinakan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ibadah, doa merupakan bentuk pengakuan kehambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan jika kita membuka mushaf kita temukan surah Al-Fatihah, yang di dalamnya Quran dibuka dengan surah Al-Fatihah, yang di dalamnya Allah mengajarkan kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Begitu juga ketika kita baca Al-Quran sampai di penghujung Al-Quran, kita temukan Al-Quran ditutup dengan surah An-Nas yang juga berisi dengan kandungan doa. Qul a'udzu birabbin nas, katakan aku berlindung kepada Allah. Al-Quran dimulai dengan doa meminta hidayah. Al-Quran ditutup dengan doa perlindungan, meminta perlindungan kepada Allah, Rabbun nas, Malikin nas, Ilahin nas, dari kejelekan bisikan yang tersembunyi dalam hati. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita banyak kebutuhan, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya orang yang cerdas di dalam berdoa, dia akan menggunakan waktu-waktu yang memang mustajab untuk berdoa. Ketika Nabi SAW mengatakan, ad-du'a'u silahul mu'min, doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Sebagaimana senjata, sebagaimana pedang, maka doa itu akan bermanfaat ketika yang pertama redaksi doanya bagus, yang kedua usernya, penggunanya, orang yang berdoanya, ya, dia juga bisa bisa memaksimalkan tingkat kemungkinan doa-doa itu diterima dalam waktu-waktu yang mustajab, tempat-tempat yang mustajab, kondisi-kondisi yang mustajab. Dan yang ketiga, pedang dia akan bermanfaat jika objek yang akan dihancurkannya tidak ada penghalangnya. Begitu juga doa. Maka doa dengan redaksi yang bagus, kemudian pendoanya juga menjadi pendoa yang baik, namun dia punya penghalang. Apa penghalangnya? Makanan yang haram, minuman yang haram, ini menghalangi dari doa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita membutuhkan waktu-waktu yang mustajab. Kita membutuhkan tempat-tempat yang mustajab. Ramadan datang sebagai kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk berdoa. Karena Nabi SAW mengatakan, salasatun la turaddu da'watuhum, ada 3 golongan yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, al-imamu al-adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, as-saimu hatta yuftir, seorang yang berpuasa sampai dia berbuka. Kemudian yang ketiga, wad-da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi.
Bukankah Ramadan mewajibkan kita, Allah mewajibkan kita berpuasa di bulan Ramadan, yang kesempatan sebulan penuh di bulan Ramadan kita kondisi berpuasa, dan di situ ada waktu setiap hari, waktu-waktu yang mustajab, yang bisa kita panjatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa orang yang berpuasa tidak ditolak. Dalam sebuah hadis yang lain, hina yuftir, doa ketika berbuka. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita punya keinginan, kita punya kebutuhan, kita punya musibah yang kita ingin lepas darinya. Manfaatkan Ramadan, kita isi Ramadan dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita berbuka atau ketika kita berpuasa, agar apa yang kita inginkan terkabul. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang dakwah atau doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.